Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, Theocentric Motivator, Sales Training, Expert and Performance Consultant. Selamat mengikuti. Hai, selamat pagi, listeners. Apa kabar Anda di seluruh Nusantara? Hari ini tepat di tanggal 22 Februari 2021 ya. Gak terasa tinggal hitungan hari lagi kita akan meninggalkan Februari ini. Februari yang katanya penuh dengan cinta, Februari yang betul-betul membuat kita tuh merasa unstoppable banget dengan capaian yang masih sangat luar biasa. Speednya masih kencang nih untuk mengubur waktu di kuartal yang pertama. Dan seperti biasa, kita akan coba semangati Anda dalam program Smart Motivation bersama dengan founder of Theocentric Motivation and Leadership, Master Trainer of Transformational Leadership, NLP Licensed Practitioner, Team Alignment Facilitator, Sales Training Expert, and also Organizational Culture Consultant, and he is Managing Director Capson Asia Servitama dan CSA, Pak Eloy Zaluhu. Pagi, Pak Eloy. Good morning, selamat pagi. Good morning, good morning, good morning, Mas Daril dan smart listeners dimanapun berada. Ya, selamat pagi, tetap semangat dan kita berempati juga, Mas Daril, dengan para sahabat yang terkena musibah banjir maupun yang lainnya. Tetap kuat, tetap semangat, kita saling dukung dan ayo kita be unstoppable. Wow, be unstoppable itu tema kita pada kesempatan pagi hari ini. Saya nggak tahu juga nih, apakah mungkin ada satu kisah atau mungkin juga satu inspirasi yang tiba-tiba tuh dihadirkan gitu loh di pemikiran kreatifnya seorang Pak Eloy Zaluhu sehingga be unstoppable ini menjadi sebuah tema yang kita bahas pada hari ini. Anda lebih kuat dari yang Anda pikirkan. Oke, sebelum kita masuk ke seluruh pembahasan tema ini, seperti biasa saya selalu nodong ke Pak Eloy. Pak Eloy kalau bikin materi kasih kisah inspiratif dong, biar lebih kena. Nah, ternyata di approve nih. Nah, silakan. Apa kira-kira kisah inspiratifnya Pak Eloy? Baik, terima kasih Mas Daril. Saya butuh 2-3 menit untuk membacakan ini dan saya ingin sekali ini langsung membuat kita gaspol nih di pagi hari Senin ini. Dan silakan smart listeners didengarkan, saya berikan judulnya Be Unstoppable. Menjadi dirimu yang tak terhentikan. Naskah terinspirasi dari Thomas Dexter Jakes, Be Unstoppable. Setiap juara pernah merasakannya. Setiap pemenang pernah merasakannya. Setiap presiden pernah merasakannya. Setiap negarawan juga pernah merasakannya. Setiap atlet pernah merasakannya. Setiap artis atau aktor terbaik pun pernah merasakannya. Setiap pebisnis terbaik dunia pernah merasakannya. Setiap politisi terbaik dunia pernah merasakannya. Setiap prajurit terbaik pernah merasakannya. Dan setiap pembicara terbaik pun pernah merasakannya. Merasakan apa? Dorongan untuk berhenti. Dorongan untuk menyerah. Tetapi engkau dan aku pantang menyerah. Pegang erat mimpi itu. Jangan biarkan keadaan atau siapapun merenggutnya darimu. Be unstoppable. Jadilah dirimu yang tak terhentikan karena kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Mungkin kamu tidak punya uang, kamu tidak memperoleh bantuan, kamu tidak memperoleh dukungan, kamu tidak memiliki pengalaman, kamu tidak memiliki kemampuan untuk meraih impian itu. Tetap jangan menyerah. Jangan lupakan mimpimu. Jangan buang mimpimu. Don't you give up on your dream. Don't you do it, my friend. Jangan menyerah. Jangan berhenti. Mungkin butuh waktu 2 kali lebih lama. Anda mungkin harus mengikuti kursus ini dan itu. Anda mungkin tidak secepat yang diharapkan. Anda mungkin tidak sepandai yang diinginkan. Anda mungkin tidak punya sebanyak yang disyaratkan. Tapi jangan berhenti. Jangan berhenti, jangan menyerah. You do make a difference. Anda membuat perbedaan. You do make a difference, my friend. Anda membuat perbedaan. Apakah Anda merasa lemah saat ini? Apakah Anda merasa lelah saat ini? Apakah Anda sudah membuat banyak kesalahan di masa lalu? Tetap, jangan menyerah. Jangan berhenti. You do make a difference, my friend. Anda membuat perbedaan. Ada sesuatu yang akan hilang jika Anda tidak ada di sana. Ada sesuatu yang akan mereka rindukan jika Anda tidak ada di sana. Teruslah berharap. Untuk orang-orang yang sedang berusaha menemukan jalan pulang.
di tengah tantangan dan kesulitan yang begitu menekan, tetap lakukan yang terbaik dengan apa yang ada baik dengan Anda. Lakukan yang terbaik dengan apa saja yang Anda miliki. Mungkin kamu tidak memotong pita kemenangan. Mungkin kamu tidak mengangkat piala apapun. Tapi jika kita bisa belajar bagaimana bertahan dalam keadaan penuh tantangan ini, maka kita akan baik-baik saja. Sobat, perubahan tak terduga bisa datang kapan saja. Saya pernah mengalaminya. Saya juga pernah melewati hari-hari ketika saya tidak ingin bangun dari tempat tidur. Tidak ingin mengganti baju, tidak ingin berlutut untuk berdoa. Saya pernah mengalami hari-hari yang sangat gelap. Masalah datang, kemudian masalah itu berlalu. Masalah lain datang, kemudian masalah itu pun berlalu. Selalu begitu. Namanya juga hidup. Karena itu, keep the faith, my friend. Tetaplah percaya bahwa mimpimu mungkin untuk diraih. It's possible. It's possible. Mari menjaga iman kita masing-masing. Ya, teman-teman, jika kamu kehilangan pekerjaan, tetaplah percaya. Jika kamu kehilangan pasangan, tetaplah percaya. Bahkan jika kamu menguburkan orang yang engkau kasihi, tetaplah percaya. Jika keuanganmu menipis, tetaplah percaya. Jika kamu harus kembali hingga tinggal di rumah mama, tetaplah percaya. Jika Anda kehabisan akal, tetaplah percaya. Jika Anda harus naik bus lagi, harus naik Grab lagi, harus naik Gojek lagi, tetaplah percaya. Jika Anda harus kehilangan mobil, kehilangan pekerjaan, tetaplah percaya. Bahkan jika sekarang Anda sedang sakit, tetaplah percaya. Dan jika Anda punya masalah jantung mungkin, tetaplah percaya. Anda mungkin tidak mendapatkan hati yang baru, tetapi selalu bertahan. Tetaplah percaya. Bapak dan Ibu, be unstoppable. Jadilah dirimu yang tak terhentikan, karena kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Yes! Luar biasa. Ini 3 menit cukup ya untuk membakar semangat kita bahwa hari ini sebetulnya Senin merupakan hari di mana kita bisa mengawali aktivitas keseharian kita dengan percaya. Semuanya itu sudah ditakdirkan, tapi percaya, doa bisa mengubah takdir. Doakan yang baik-baik saja, doakan yang sempurna, doakan yang menuju ke arah kebaikan dan juga kemaslahatan buat umat agar kita termotivasi untuk menjadi senantiasa terbaik. Kita break sebentar Pak Eloy ya. Ya, 86. Ketemu lagi di sesi berikutnya, dan apa sih sebetulnya meaning dari The Unstoppable ini? Kita bahas lebih detail di sesi berikutnya. Tetap bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Yes, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku dalam sebuah tema baru kita di tanggal 22 Februari 2021, yaitu Be Unstoppable ya. Ini sebetulnya lebih ke rasa percaya diri kita agar Anda itu yakin Anda tuh lebih kuat loh dari apa yang Anda pikirkan. Tadi ada banyak sekali pengulangan kata percayalah, percayalah dan juga tetap percaya. Nah, itu diulang-ulang agar membentuk sebuah kepribadian di alam bawah sadar bahwa kita tuh mampu sebetulnya gitu loh. Walaupun kita lagi terpuruk, percaya badai pasti berlalu. COVID-19 masih ada di Indonesia, belum pulang ke rumahnya, percaya semuanya akan berlalu. Anda kehilangan pekerjaan, percaya Tuhan akan gantikan sesuatu yang lebih bagus, lebih besar lagi ke depannya. Anda putus cinta juga begitu ya Pak Eloy ya. Anda tidak bersama pasangan Anda juga begitu, yakin semua yang ada di dunia ini yang sudah digariskan sebagai sebuah bentuk takdir itu membentuk sebuah titik kok, dot ke dot yang lainnya, dan menemukan satu pembaruan dalam kehidupan Anda. Tapi Anda sanggup nggak ketika harus melewati step by step itu? Jangan jadikan ini sebagai sebuah mimpi belaka. Nah, Pak Eloy, saya nggak mau kebanyakan ngomong nih Pak Eloy. Langsung aja deh. Apa sih sebenarnya makna Be Unstoppable ini pada hari ini Pak Eloy? Yes, Mas Daryl, terima kasih. Saya mau menyampaikan kepada diri saya sendiri dan kepada kita semua, kepada smart listeners di seluruh Indonesia dan dunia, bahwa bab terakhir dari hidup kita itu belum dituliskan. Bab terakhir dari karir kita itu belum dituliskan. Bab terakhir dari keluarga kita itu belum dituliskan.
Jadi kalau sempat mengalami kendala, bahkan orang mengatakannya gagal, so what? Kita masih punya kesempatan untuk menuliskan babak baru lagi itu loh. Nah, yang saya tahu Mas Daril, semua orang di dalam hati terdalamnya pasti ada keinginan dan mimpi untuk lebih maju, lebih sukses, lebih bahagia dan berharap supaya hidupnya terasa berharga. Karena apa? Karena memberi dampak baik untuk keluarganya, perusahaannya, dan masyarakatnya. Semua orang normal kan pasti memiliki kerinduan itu ya Mas Daril? Ya, betul. Nah, tapi kemudian ada kelompok orang yang, ya tadi kita bisa melihat kan, ada orang-orang yang disebut winners gitu loh. Orang-orang tuh yang, waduh, mereka tuh berhasil tekun untuk mengerjakan mimpinya hingga berhasil diraih. Ya, di tengah-tengah kondisi apapun, dia jatuh, dia bangun lagi. Mereka tuh kelompok yang unstoppable. Nah kan itu yang kita inginkan. Tetapi ada sekelompok orang juga yang mohon maaf nih, katanya kurang bagus, tapi disebut sebagai losers. Ini adalah orang-orang yang mundur, menyerah ketika menghadapi hambatan, tekanan dan kesulitan, dan mereka jatuh, terlentang dan tetap di sana. Ini posisi sulit memang untuk bisa kembali berdiri. Nah, tapi saya mau sampaikan kepada smart listeners, ini motivasi nih ya. Sebelum tubuh yang di luar mampu berdiri ini, kan seperti kita ini lagi perang nih Mas Daril. Ini we are in the middle of a war. Ini perang, cuman kalau perang yang biasa kita tahu, itu ada pelurunya, ya toh, kenanya di tubuh kita, kita tertembak, kita jatuh secara fisik. Ini kita nggak lihat musuhnya Mas Daril. Tapi ini sebenarnya perang loh ini. Perang yang kemudian bisa kena fisik tubuh, kita jatuh sakit. Bisa juga ada yang tidak kena fisiknya. Tapi mentalnya itu loh kena peluru. Mentalnya itu kena peluru berkali-kali dan akhirnya dia jatuh. Nah saya mau membangunkan mental yang sedang jatuh ini dengan mengatakan, come on man, come on. Come on, bangkit lagi. Be unstoppable. There is greatness within you. Ada kehebatan lo dalam dirimu itu. Ada come on, bangun, bangkit, bangun, berjalanlah. Itu sebetulnya yang sedang saya katakan karena sebelum tubuh yang di luar mampu berdiri, Mas Daril, jiwa yang di dalam ini, mental, pikiran, perasaan, niatnya itu harus terlebih dahulu dibangkitkan dan mau untuk berdiri. Itu Mas Daril yang saya mau sampaikan. Oke. Tapi banyak orang, Pak Eloy, saya akan mengcounter dengan satu pernyataan skeptis ya. Aduh, apalah daya, udah nggak mungkin lagi. Sehingga mental block yang ada itu kembali membuat membuat satu barrier gitu loh, Pak Eloy. Nah, gimana tadi? Pak Eloy kan menyampaikannya dengan sangat bersemangat. Motivasinya tuh kuat gitu loh. Inner motivasinya bagus. Nah, untuk mendobrak mental blocknya itu gimana, Pak Eloy? Dengan apa mungkin, bagaimana bisa, hakam, segala macamnya lah istilahnya. Ini saya membaca ada satu kalimat yang bagus dari salah satu penulis ya, namanya Maya Angelou. Dia mengatakan begini, di dalam hidup ini banyak orang yang kemudian punya mimpi, tapi kemudian mereka berjalan, mereka menjalaninya, dan suatu ketika mereka menghadapi tantangan. Nah, umumnya orang ketika menghadapi tantangan itu yang dilakukan apa? Mereka itu kemudian berhenti. Bayangkanlah smart listeners kalau Anda lagi jalan gitu ya, lagi menyetir, driving, dan Anda mendapatkan tantangan lalu Anda parkir di pinggir jalan aja. Dan bahkan parkir di pinggir jalan itu, Anda tidak menyalakan lampu atau lampu sen untuk memberitahukan kepada orang bahwa you need help. Anda matikan mesin mobil itu dan Anda berhenti di sana. Sehingga ketika orang lagi lewat pun tidak ada yang melihat bahwa Anda membutuhkan bantuan. Dan saya setuju Mas Daril tadi yang Mas Daril sampaikan, banyak orang yang berpikir apatis seperti itu. Nah justru karena itu kali ini, pagi ini, ayo kita bangkit. Kenapa? Nggak ada orang yang bisa membangkitkan Anda ini loh. You are the one. Emang kita punya pilihan apa lagi? Iya. Mau terus di pinggir jalan, mau terus jatuh, terus anak-anak bagaimana? Istri, suami, papa, mama tuh gimana? Nggak bisa. There is greatness within you, my dear friend. Ada kehebatan dalam diri kita. You are stronger than you ever imagine. Lebih kuat daripada apa yang pernah kita bayangkan. And what
apa yang tidak apa namanya itu what you don't apa yang tidak membunuhmu make you stronger kan begitu. Apa yang don't kill you what don't kill you make you stronger. Kira-kira begitu itu kan ada lagunya itu Mas Daryl. Iya, betul. Nah, justru ini kan, kalau misalnya mendengar apa yang disampaikan Pak Elo tadi kan itu udah berarti mengaca ke sebuah karakter ya Pak Elo ya. Karakter orang-orang yang dibilang sukses juga belum tapi udah punya semangat dulu gitu loh. Kasih gambaran kita dong Pak Elo, sebetulnya untuk bentuk karakter sukses tuh kayak gimana agar ada keyakinan, kekuatan dalam kondisi apapun Pak Elo. This is good. Mas Daryl, karakter itu, Masku, itu ada tahapannya, iya toh? Yang pertama adalah, nih smart listeners dengerin ya, kalau lagi di rumah catat nih, penting banget ya. Yang pertama itu informasi atau referensi. Makanya setiap pagi bangun, 15 menit pertama, apa yang Anda dengar atau yang Anda katakan, itu menentukan the rest of the day. Menentukan hari itu akan seperti apa semangatnya gitu loh. Kalau pagi-pagi ya kan, kita scrolling ya bacanya masalah lagi. Scrolling ya bacanya macam-macam yang tidak positif itu loh. Maka itu menjadi problem. Kenapa? Informasi referensi yang masuknya salah. Karena itu informasi referensi dengerin kalimat-kalimat, ya, video-video, cari di YouTube, ya kan, yang memberikan semangat, termasuk Radio Smart FM. Nanti informasi referensi ini membentuk apa? Membentuk yang disebut mindset atau namanya belief. Tadi kan saya terus mengulang, percayalah, have faith, believe. Nah, nanti belief ini akan sampai pada tahap ketiga, namanya adalah attitude. Apa itu? Sikap, respon. Ketika ditembak oleh masalah, dia bisa mengreframingkan keadaan itu loh Mas Daryl. Ketika dia di PHK, dia tidak mengatakan, mati deh gua, berarti memang gua orang gagal. No, dia akan mengatakan, ini berarti Tuhan Sang Pencipta memberikan aku kesempatan untuk apa? Expand, mengembangkan hidupku menjadi apa? Business owner, gitu loh. Sampai nanti nomor 4, tindakan. Nah, tindakan ini menjadi kebiasaan. Kebiasaan ini membuahkan hasil menjadi informasi baru. Ini lingkaran terus berputar. Tinggal informasi yang masuk sejak awal apa? Kalau itu baik, semuanya menjadi baik. Kalau buruk, semuanya menjadi buruk. Jadi informasi referensi Mas Daryl menjadi kuncinya. Yes, kita break sebentar ya Pela ya. Dan dulunya berarti itu identik dengan mindset. Nah, bagaimanakah membentuk mindset hingga nanti Anda menjadi seorang yang unstoppable? Kita bahas di sesi berikutnya. Tetap bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku dengan tema Be Unstoppable. Tadi lagi panas ya Pak Eloy ya, kita siram sedikit, kita cooling down dulu ya. Nanti terlalu gaspol juga nggak baik Pak Eloy. Nah, kalau kita bicara masalah Be Unstoppable, ternyata memang jelas ya, di sesi ketiga awal ini sendiri dari apa yang Anda dengarkan di sesi kedua itu udah jelas gitu, bahwa sebetulnya untuk bisa mendapatkan sesuatu itu perlu kesabaran. Tentunya melewati banyak cobaan, banyak rintangan, tapi tetap percaya. Semua itu akan bermuara pada kebahagiaan. Nah, saya nggak tahu juga nih, apakah informasi ini juga merupakan sebuah anak tangga Anda untuk menuju ke sebuah kebahagiaan yang betul-betul Anda inginkan, karena dihadirkan One Day Seminar Life and Self Transformation bersama dengan Master Teacher Eloy Zaluku dan Certified Theocentric Motivator Batch yang ketiga. Pelatihan ini sejatinya menggabungkan pemahaman spiritual, motivasi, NLP, dan teknik penjualan, termasuk radical prospecting, handling objection, closing teknik, dan digital selling. Pelatihan dilaksanakan pada hari Sabtu, 20 Maret 2021. Sekali lagi, Sabtu, 20 Maret 2021, jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore secara virtual online. Nah, Anda bisa dapatkan early bird tentunya dengan investasi sangat terjangkau, Rp100.000 per orang. Sekali lagi,
early bird Rp100.000 per orang, hanya khusus untuk 25 pendaftar pertama saja. Ingat, 100.000 hanya untuk 25 pendaftar pertama saja yang melakukan pembayaran sebelum tanggal 6 Maret 2021. Jadi sebelum tanggal 6 Maret Anda bayar, itu Anda cukup Rp100.000, tapi hanya untuk 25 orang saja. Ingat, kuotanya terbatas, jadi segera daftarkan diri Anda bersama tim, dan yuk kita menangkan persaingan global di era digital. Anda bisa hubungi Capson Asia Servitama dengan Wulan di nomor telepon 0813 983 983 98127. Saya ulangi, 0813 983 98127. Life and Sales Transformation, ukir jejak. Oke, pilot. Kita lanjut dulu. Jangan biarkan ini terlalu lama mendingin, karena nggak baik juga. Kita masih bicara masalah di Unstoppable ya. Ya. Silakan pilot. Ya, jadi Mas Daril, saya membaca ya ada satu kalimat yang bagus sekali dari George Bernard Shaw. Ini penerima Nobel Kesusastraan ini dari Irlandia. Pernah berkata kalimat yang saya rasa ini pas benar dengan topik kita. Beliau mengatakan, orang-orang selalu menyalahkan keadaan yang mereka hadapi. Saya tidak percaya pada keadaan. Saya tidak tunduk pada keadaan. Itu kata Bernard Shaw. Orang-orang yang berhasil di dunia ini adalah orang-orang yang bangun dan mencari keadaan yang mereka inginkan. Dan jika mereka tidak menemukannya, mereka menciptakannya. Mereka membuatnya. Nah, itu yang kita katakan be unstoppable. Anda punya mimpi, Anda punya keinginan, jangan biarkan masalah, jangan biarkan siapapun untuk merenggut atau merebut mimpi-mimpi itu dari kita. Mungkin saya sendiri juga merasakannya. Akhirnya mimpi itu bisa jadi pencapaiannya butuh waktu lebih lama. That's fine, but please don't quit on your dream. Seperti itu, Mas Daril. Oke. Ini balik lagi nih ke penghujung sesi kedua. Saya sempat menanyakan gitu loh. Kalau semuanya itu bermuara pada sebuah mindset. Nah, bagaimana kira-kira hal yang harus diperhatikan pilot ketika kita ingin menjadi the one and only be unstoppable dengan semangat kita, tapi kalau mindsetnya nggak kebentuk juga percuma. Setuju nggak kira-kira? Kita mulai dengan mindset mobility. This is good. Thank you, Mas Daril. Jadi begini, saya ini kan theocentric motivator. Theocentric itu mengenai spiritualitas, apapun agama, iman, keyakinannya, itu bicara mengenai hati kan. Jadi saya mengatakan life transformation seperti yang nanti dibahas di 20 Maret itu, transformasi yang pertama itu adanya di hati. Hati yang namanya kalbu itu bicara mengenai hati nurani itu, bicara mengenai cahaya ilahi. Tapi itu tidak cukup, Mas Daril. Mesti ada mindset. Ada mindsetnya karena mindset ini menjadi pendorong. Nah, itulah arti kalimat yang sangat terkenal. Saya ingat ya, ada satu, ya ini mbahnya motivasi, Earl Nightingale. Ya, beliau mengatakan kalimat ini. We become what we think about. We become what we think about. Artinya, kita ini menjadi seperti apa yang kita pikirkan loh. Jadi hati-hati dengan yang kita pikirkan. Kita menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Nah, saya nanti bisa menjelaskan kalau Mas Daril memberikan waktu, apa maksudnya kok kita bisa menjadi seperti apa yang kita pikirkan? Bagaimana tuh prosesnya tuh? Kita bisa menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Nah, ini super penting Mas Daril dalam hal personal motivation, personal development, atau personal leadership. Karena pikiran kita dibuat oleh Tuhan begitu menentukan kualitas dan hasil dari seluruh hidup kita. Cuman problemnya, saya keliling Indonesia, khususnya sebelum pandemi, dan sekarang seminar untuk berbagai organisasi melalui virtual, banyak orang yang dia itu membiarkan mindsetnya lumpuh, Mas Daril. Dan itulah sebab kenapa saya bilang kepada teman-teman certified theocentric motivators yang lain, wake up, bangun. Kalau kita sendiri tidur, kalau kita sendiri lumpuh, terus apa kata dunia? Come on. Ayo bangkit. Nah, itulah Mas Daril yang saya sampaikan. Ya, oke.
Walaupun banyak orang yang mungkin merasa apatis ya Pak Elo ya, mindsetnya udah oke, kemudian mencontoh banyak kehidupan orang sukses, si A seperti ini diikuti jalannya. Tapi pandangan Pak Elo bagaimana dengan orang-orang yang mungkin merasa semuanya itu ya udah sesuai takdirnya aja deh, sehingga berpasrah gitu loh Pak Elo. Nggak ada lagi keyakinan, semangat, dan kekuatan untuk ayo jemput, ayo rebut, ayo ambil gitu loh. Tidak hanya menunggu, kemudian kalau udah waktunya juga datang kok. Nah, bagaimana seorang itu bisa menjadi the unstoppable dengan semangat, motivasi kita pagi hari ini Pak Elo? Tadi saya tertarik dengan kata yang Mas Daril pakai, yaitu takdir. Karena ini betul. Banyak orang yang terlalu mudah untuk menyerah dan kemudian menggunakan namanya defense mechanism. Ini Pembenaran ya? dari Sigmund Freud. Beliau mengatakan ketika orang itu menghadapi sesuatu dan kemudian dia menyerah, dia akan mencari pembenaran diri, Mas Daril. Dan salah satu pembenaran diri adalah, ya ini sudah takdir. Seakan-akan bukan dia yang salah. Makanya saya bilang, take 100% responsibility for yourself. Ambil 100% tanggung jawab atas kebahagiaan dan kesuksesan Anda sendiri. Sehingga Carl Jung ini juga seorang, ini orang hebat dalam dunia psikoanalisa, Mas Daril. Beliau mengatakan kalimat ini. Sebelum Anda berhasil membawa ke level sadar, apa yang ada di pikiran bawah sadar Anda. Saya ulang ini, karena Mas Daril kan juga ahli lah di bidang namanya itu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kita ini kan 90% dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar kita. Termasuk tadi, apa-apa nyerah. Nanti ngomong, ini memang sudah takdir. Nah, Carl Jung mengatakan begini, sebelum pikiran bawah sadar itu, Anda bawa di level sadar, maka semua kesulitan, bahkan kegagalan Anda sebut sebagai takdir. Padahal itu bukan takdir. Itu adalah tugas Anda membawa hal yang di level bawah sadar tadi ke level sadar. Contohnya, ya itu tadi. Setiap kali ada masalah dengan istri suami, langsung berpikir, udah kita cerai saja. Lah, siapa bilang harus langsung cerai? Kan tidak. Maka sekarang sadar, aware, eling, sadar bahwa, come on, diam dulu aja. It's possible. It's possible. Apa itu it's possible? Minimal bahwa keluarga yang harmonis itu masih mungkin kok untuk didapatkan. Ya tapi sekarang ribut terus. Dia selingkuh. I know. Is it hard? Of course. Ini susah banget, nangis, sakit hati, merasa dikhianati. Of course. Tapi kan tidak harus berhenti. It's possible. Minimal itu diulang gitu loh Mas Daril. It's possible. Ini masih mungkin kau tuh diraih. Nah, kecuali kalau nanti segala cara sudah dilakukan dan ternyata Anda memutuskan untuk enough. Ini sudah waktunya untuk saya memulai babak yang baru. Nah, itu pilihan Anda sudah. Tapi jangan dikit-dikit takdir, itu yang kita maksudkan. Tapi kita ditakdirkan harus break dulu di Pelo ya. Nanti kita sambung di sesi yang berikutnya. Oke, Sobat Itus, Anda bisa berinteraksi bersama kami. Ini temanya lagi panas-panasnya ya. Karena bicara masalah di unstoppable itu, banyak orang yang sekali lagi saya akan sering bilang apatis. Nggak mungkin lah saya bisa menjadi seorang seperti Eloy Zaluhu misalnya. Bisa menjadi seorang yang seperti ABC. Kan udah takdirnya beda gitu. Nah, semuanya akan bermuara pada kata takdir. Betul yang Pak Eloy bilang tadi. Kalau kita sudah mengusahakan dan udah mentok, nggak ketemu juga. Mungkin saatnya kita berpasrah diri. Tapi jangan pernah melakukan sebuah kebenaran, itu takdir. Ya, betul. Itu bagian dari kehidupan kita. Tapi bukan takdir. Karena sekali lagi, saya yakin Pak Eloy, mohon maaf, mohon izin, doa itu bisa merubah takdir. Tapi doa tidak hanya dilakukan tanpa adanya usaha. Nah, kita akan kembali di sesi yang terakhir. Tetap bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Oke, kita sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu tentang sebuah tema Be Unstoppable ya.
Anda lebih kuat dari yang Anda pikirkan. Nah, quote menarik kali ini banyak sekali yang sudah disampaikan. Kalau boleh kita mereview tadi dari sesi pertama, itu banyak sekali kata-kata yang identik dengan, ini saya coba lihat dulu ya, contekannya ya. Ada percayalah. Tetap percaya, dan tetap percaya. Nah, bukan berarti Anda tidak melakukan banyak usaha, banyak aktivitas, banyak satu motivasi pagi, karena Anda yakin tetap percaya. Nggak bisa seperti itu. Harus ada usahanya juga. Kalau di Muslim bilang, manjada wajada. Siapa yang berusaha, dia akan diberi gitu loh. Bukan berarti dia hanya berdoa itu wajib. Tapi kalau nggak diselingi dengan usaha dan dibarengi dengan usaha atau ikhtiar, nah itu yang nggak boleh. Oke, kita ngintip dulu WhatsApp yang sudah masuk, Pak Elo ya. Ya. Kok senyumnya kayaknya sumringah banget hari ini? Ya karena Mas Darin mohon izin. Kan kita itu kan mengangkat tema Be Unstoppable. Kalau saya ngomongnya tidak seperti ini, tidak cocok Mas Darin. Begitu ya. Oke, yang pertama dari 0851 0081 81 sekian. Seru, ngebakar semangat pagi hari ini. Terima kasih Pak Eloy dan juga Mas Daril. Saya ingin menanyakan satu hal Pak Eloy. Anak saya baru masuk kuliah mau masuk semester yang kedua. Nah, cita-citanya ketika ditanya tuh selalu berubah-ubah. Bahkan momentum saat ini pas banget untuk mengaplikasikan apa yang Pak Eloy sampaikan berhubungan dengan semangat, kesadaran, dan juga pengharapan, serta visi dan misi goalnya. Nah, sebagai ibu rumah tangga, bagaimana saya bisa menyemangati dengan kata-kata tetap percaya agar anak saya itu bisa punya satu motivasi yang kuat, dan motivasi itu pun diiringi dengan komitmen serta konsistensi agar tetap menjadi visi dan goal kehidupan buat anakku. How? Bagaimana caranya, Pak? Luar biasa. Ini pasti orang tua yang sangat baik. Ya. Nah, Ibu, saya ingat sebuah kesimpulan yang pernah disampaikan oleh Pak Mahatma Gandhi. A very powerful quote. Beliau mengatakan kalimat ini. A man is but the product of his thoughts. What he thinks, he becomes. Artinya, setiap orang adalah produk dari pikirannya. Dia menjadi seperti apa yang dia pikirkan. Saya ulang, setiap orang adalah produk dari pikirannya. Dia menjadi seperti apa yang dia pikirkan. Jadi Ibu, pastikan bahwa anak Ibu itu mendapatkan informasi referensi yang baik setiap harinya. Berikanlah kepadanya link video-video YouTube atau podcast yang bisa menolong dia mengisi pikirannya dengan hal-hal positif, bersemangat, seperti yang kita bicarakan pagi ini. Why? Because a man is but the product of his thoughts. What he thinks, he becomes, Ibu. Terima kasih, Mas Dario. Oke, baiklah. Berikutnya ke Pak Ridwan. Salam kenal Pak Eloy dan juga Mas Daril. Saya baru sekali ini mendengarkan Smart FM dan nggak mau ganti channel kayaknya. Karena semua yang berhubungan dengan konten itu ada di program ini. Mohon izin namanya program apa? Oh, Smart Motivation. Narasumbernya Pak Eloy Zalutu. Nah, yang ingin saya tanyakan, 3 bulan lalu saya terkena dampak PHK. Lesu memang, gambaran itu seperti tertimpa durian runtuh dan digulung oleh lautan dan bumi. Tapi saya tersadar, ada anak yang harus saya nafkahi dan juga istri. Walaupun dalam kurung nih Pak Eloy, istri itu masih bekerja. Nah, bagaimana caranya saya bisa bangkit Pak Eloy? Apa kisah-kisah yang mungkin menginspirasi saya agar bisa bangkit dari keterpurukan? Proses untuk move on ini sulit sekali karena saya bekerja sudah hampir 25 tahun dan hancur akibat pandemi COVID-19. Oke, Pak Eloy silakan. Terima kasih Pak Ridwan, terima kasih atas pertanyaannya. Dan pertama, kami mau menyampaikan kami berempati. Namun, Pak, saya mau menyampaikan hal pertama bahwa gagal atau kehilangan pekerjaan tidak sama dengan menjadi orang gagal. Ini problemnya, Mas Daril. Banyak orang yang akhirnya tuh jatuh lumpuh secara mental dan tidak lagi bangkit karena dia berpikir kehilangan pekerjaan itu adalah kegagalan diriku. No.
Semua orang pernah mengalami masalah dalam hidupnya. Saya pernah membaca 8 dari 10 bilioner orang terkaya di dunia pernah bangkrut, kehilangan semua yang dia miliki kok. So it's okay. Start it over again. Belum terlambat. Jadi, pastikan Pak Ridwan, jangan melihat diri dulu sebagai orang gagal. Kita pernah melakukan sesuatu yang salah, kita kehilangan pekerjaan, kita bisa kehilangan aset, bisa. That's not me. Karena apa? Karena babak barunya baru dimulai. Bab baru mau ditulis kok. Jadi, tapi kalau kita sudah menganggap aku kehilangan pekerjaan ini, aku orang gagal. Ya, itu Pak, nanti keluar kamar aja takut. Ketemu tetangga aja malu. Kenapa? Nanti kalau ditanya, nggak kerja Pak Ridwan. Wah! Come on. Ngomong begini Pak, bab baru belum dituliskan. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan to expand myself. Untuk mengembangkan diriku to be my own boss. Menjadi bos sendiri. Jadi pikirkan Pak, bisnis apa? Bisnis apa? Dan nanti 10 tahun kemudian, Bapak menjadi tamu saya di Radio Smart FM, karena Anda akan menceritakan hari ini, and you look back, Anda melihat ke belakang, dan Anda tersenyum, Anda mengatakan, it's possible. Keren. Pak Eloy, tinggal 6 menit terakhir nih Pak Eloy ya. Jadi masih ada waktu sedikit. Nah oke. Sebelum kita ke konklusi Pak Eloy, saya yakin banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan. Karena memang manusia itu diciptakan oleh Yang Maha Kuasa untuk menghadapi masalah dan menjadi pemenang kelak kemudian hari. Nah bagaimana caranya agar ada satu keyakinan diri, motivasi dalam diri yang membuat kita tetap percaya. Apapun yang terjadi itu bagian dari apa yang sudah harus kita lewati, harus kita lalui, harus kita hadapi. Bagaimana esensi tetap percaya ini bisa menjadi sebuah pegangan kita untuk melakukan aktivitas pendek. Terima kasih Mas Daryl. Smart listeners di seluruh dunia. Saya berterima kasih karena Anda terus mendengarkan kami dan ini sudah tahun yang ke-8. Saya boleh berbagi pertama 2 tahun di Radio Sonora dan ini di Radio Smart FM. Teman-teman, semua kita pernah menghadapi masalah itu. Tadi saya sudah katakan ada waktu-waktunya di mana saya juga tidak mau bangun pagi hari. Tidak mau ganti baju. Dan tidak mau bertemu dengan siapapun. Life happens, my friend. But that's life, itulah hidup. Nah teman-teman, saya mau menyampaikan, be unstoppable. Karena sesungguh-sungguhnya ini benar Pak. You are better than you think. You are stronger than you ever imagine. There is greatness within you. Ada sesuatu, ada yang spesial dalam diri kita ini. Dan selama masih bernafas, it's possible. It's possible. Mimpi itu mungkin untuk diraih. So don't give up on your dream, my dear friend. Caranya bagaimana? Tadi Mas Daryl bilang, apa yang dipikirkan? Terus-menerus. Itulah yang kita dapatkan. Jadi hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan, film yang Anda tonton, status media sosial yang Anda ikutin, video YouTube yang Anda ikutin. Teman-teman terdekat Anda juga penting sekali. Tetapi minimal pagi hari ini. Letakkan tangan kan Anda di jantung di sebelah kiri itu masih berdetak. Lalu tangan kiri Anda kepalkan, katakan, be unstoppable. It's possible. Be unstoppable. It's possible. I am stronger than I think. Nggak boleh nyerah. Mimpi ini masih bisa diraih. Bab baru belum selesai. Dan aku lebih kuat dari apa yang aku pikirkan. Itu yang terus diulang. Lalu bergabung di dalam komunitas yang bisa menolong Anda. Salah satunya apa? TML Community. Theocentric Motivation and Leadership Community. Nah, langsung nanti, ini saya lagi juga live di TML Community di Instagram. TML, Theocentric T, M Motivation, L Leadership. Karena di sana
Kita ada banyak sekali acara program yang bisa terus membakar semangat kita agar kita bisa terus mencapai mimpi-mimpi itu. Jadi it's possible. Be unstoppable. There is greatness within you. Don't give up, my friend. You can do it. Baik, Pak Eloy, terima kasih banyak waktunya pagi hari ini. Kebakaran kita semuanya hari ini. Dan terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung bersama kami. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Eloy Zaluhu, saya yakin banyak sekali esensi yang bisa Anda serap, yang bisa Anda pilah-pilah, mana kira-kira yang perlu Anda aplikasikan dalam kehidupan Anda, karena kita semuanya punya kemampuan, potensi, dan kreativitas yang sangat luar biasa untuk menjadi the one and only be unstoppable. Kita ketemu lagi nanti di Senin minggu depan, Pak Eloy, ya, dengan tema dan pembahasan yang berbeda. Dan akhir kata, saya Daryl Adam. Saya Eloy Zaluhu, katakan yes I can. Keep the smile, be the Tennesseers. Thank you Mas Daryl. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert and Performance Consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.